Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Senin 2 Oktober 2023. Saya Pendeta Medarianti Gea akan mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang mengasihi kami bersyukur di hadapan-Mu pada pagi yang indah ini Tuhan. Di sepanjang malam Tuhan bersama dengan kami di dalam peristirahatan kami, sehingga Engkau boleh membangunkan kami pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami untuk boleh melewati hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti maksud dan tujuan kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 21 ayat 23 dengan tema Perintah Allah, ya dan lakukan. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam, kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu?" Amin. Dari pembacaan firman Tuhan tadi, kita mau mempelajari atau menggali isi Alkitabnya dengan pertanyaan berikut ini. Bagaimana sikap umat seharusnya terhadap pengajaran atau perintah Tuhan di ayat 23? Sikap umat terhadap pengajaran atau perintah Tuhan Yesus seharusnya percaya kepada Tuhan Yesus dan taat melakukan perintahnya. Perintah Tuhan Yesus mengasihi Allah wujudnya mengasihi sesama. Maka seharusnya umat hidup menyatakan hakikat Kristus dan mengalirkan dampak penebusan Kristus bagi sesama dan alam semesta. Pertanyaan yang kedua, mengapa imam-imam, kepala, dan tua-tua bangsa Yahudi mempertanyakan kuasa Tuhan? Para imam, kepala, dan tua-tua bangsa Yahudi mempertanyakan kuasa Tuhan karena tidak percaya pengajaran perintah dan kuasa Tuhan Yesus. Maka keputusan sikap para tua-tua bangsa Yahudi cenderung hanya menganggap diri hidup beragama, tetapi perbuatannya tidak sesuai firman Allah. Mereka menerima jabatan tua-tua, tetapi perbuatan dan perilakunya tidak memberi dampak kebaikan dan kebenaran Allah bagi sesama. Mereka bekerja dengan baik menurut pandangannya sendiri, tetapi pekerjaannya tidak membuat yang dilayani memiliki relasi dengan Tuhan Yesus dan melakukan perintah Tuhan yang berakar, bertumbuh, berbuah, dan berlipat ganda buah rohnya. Imam-imam, kepala, dan tua-tua bangsa Yahudi tidak menghiraukan pengajaran Tuhan Yesus. Mereka lebih peduli dengan agenda mereka sendiri. Mereka pada dasarnya tidak mengasihi Tuhan Yesus dan bahkan ingin membunuhnya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 40. Itu sebabnya mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka justru memilih untuk mempermasalahkan kuasa Tuhan dan siapa yang memberikan kuasa tersebut kepadanya. Dampaknya, imam-imam, kepala, dan tua-tua bangsa Yahudi tersebut memang mengetahui tentang kuasa Tuhan Yesus. Ada kesembuhan dan mukjizat yang Tuhan sudah kerjakan. Namun tidak satupun dari mereka yang mengalami kuasa daripada Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus tidak menuruti keinginan mereka. Dan bahkan ia tidak mau menjawab pertanyaan mereka. Ini adalah merupakan bukti bahwa Tuhan berdaulat dan manusia tidak dapat memanipulasi Tuhan.
Apa yang menjadi komitmen kita di dalam perenungan kita pada pagi hari ini? Yang pertama adalah, mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai prioritas utama hidup kita. Karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Mengasihi Tuhan Yesus berarti menuruti firman Tuhan. Yang kedua, mari sungguh-sungguh berusaha mencari perkenanan Tuhan. Karena Tuhan hanya menyatakan kebenarannya bagi orang-orang yang beroleh perkenanannya. Caranya adalah dengan beriman kepada Tuhan dan hidup di dalam anugerah-Nya. Yang ketiga, jangan pernah mencoba untuk memanipulasi Tuhan. Sebaliknya, mari kita hidup takut akan Tuhan dan kita taat melakukan segala perintah-Nya. Demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur pada pagi hari ini. Kau mengizinkan kami untuk boleh bersama merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat kami lakukan dan kami boleh bagikan kepada saudara-saudara kami dan bahkan kepada keluarga kami. Roh Kudus yang menolong kami supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga setiap firman yang boleh kami baca, kami dengarkan, kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan menjaga, memelihara, melindungi kami, sehingga kami memperoleh kasih karunia yang berasal daripada Tuhan. Dan kami bersama-sama bersuka cita. Berkati seluruh jemaat-Mu GKO dimanapun mereka berada. Dan bahkan para pelayan-Mu, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah mengikuti renungan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.